industri, untuk pabrik-pabrik. Nah, tapi kalau di KITB sendiri bukan pure untuk kawasan industri aja. Kita juga ada kawasan komersial, ada kawasan residensial. Nah, itu kayak Rusun itu kan udah kelihatan. Nah, itu kan Rusun kan salah satu kawasan residensial kami. Tapi memang peruntukan untuk kawasan industri terpadu Batam ini memang melingkupi industri komersial. Nah, kalau untuk lokasi dari KITB sendiri, kita itu di tengah-tengah antara dari Kementerian Investasi atau BKPM. Jadi Pak Bahlil itu mempromosikan KITB itu bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Makanya target tenang kita tuh kantor pengelola itu yang sedang konstruksi itu di depan marketing gallery. Nah, mungkin untuk next tripnya misalnya mau belajar ilmu pure tentang teknik sipil, begitu nanti kantor pengelolanya udah ada bentuknya, udah groundbreaking, nanti bisa kita kunjungan ke situ. Karena itu lebih mudah, karena yang punya KITB. Kalau kunjungannya ke Kasisi kemarin kan, itu kan ke tenan kan, mereka kan perlu privasi. Memang agak sulit kalau ke tenan-tenan, apalagi Kasisi. Korea itu lebih privasi. Untuk yang 450 hektar ini, selain lahan, hal-hal yang perlu diperlukan untuk menunjang kawasan industri itu, khususnya pabrik-pabrik. Yang pertama itu kan harus ada akses jalan, infrastruktur jalan. Kedua itu air, ketiga itu tempat pembuangan limbah, impal, terus ada pengelolaan sampah. Utilitas yang diperlukan. Kalau untuk KITB sendiri ini, pure untuk utilitas ini kita kerjasama. Seperti misalnya jaringan listrik. Jaringan listrik ini kita bukan bangun sendiri, tapi kerjasama sama PLN untuk listrik. Jadi untuk gardu induk, terus untuk kita tuh punya beberapa fasilitas. Nah, fasilitas itu yang seperti yang aku sebutin di awal, kita punya akses kereta api, nih akses kereta api, terus ada pelabuhan, terus ini jalan tol, terus yang Cipak Lelen ini kan ada tadi jalan Pantura. Itu untuk akses fasilitas. Balance kami, kita itu mengutamakan kenyamanan warga Grand Batang City ini. Kita tuh harus menyiapkan berbagai fasilitas seperti kayak rumah sakit yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya penunjang fasilitas kita supaya warga-warga KITB ini cukup untuk di kota ini mereka udah dapat semua fasilitas, mereka nggak perlu keluar. Begin your investment journey in Indonesia. Indonesia has grown 60% of the gross domestic product comes from domestic consumption. The IMF predicts that Indonesia will be among the top 10 countries with the highest GDP in the world by 2024. To increase its hospitality for investment, Indonesia has built several infrastructures to support economic transformation. Presenting Grand Batang City, the largest integrated industrial estate in Indonesia. Located in the northern part of Java and as a part of the International Vessel Road, Grand Batang City will become the gate of both national and international economy. Situated in central Java, a province with the most productive industrial activity in Indonesia, Grand Batang City has direct access to Trans-Java Toll Road, National Highway, double-track railway, also a close distance to the Tanjung Emas International Port and Ahmad Yani International Airport in Semarang. These various connectivities and supporting infrastructures accelerate distribution and economic mobility. With the concept of smart and sustainable industrial estate, Smart Concept in Grand Batang City has basic principles: smart society, smart environment and infrastructure, smart economy, design and invention, smart experience, smart planning. Grand Batang City has a total area of 4,300 hectares, divided into 3 clusters: Industrial Estate, the Innovation Center, the Recreational Center. The development begins with Cluster 1 that will have
industrial area, commercial area, residential area, education, public facilities. In the first phase, Grand Batang City will develop 450 hectares, starting with basic infrastructures and supporting industrial facilities. Industrial lot, ready-to-use factory building, utilities, education, utility system of electrical network, gas pipelines, clean water installation, wastewater installation, ICT installation. The development of infrastructures and supporting utilities will be completed in 2021 and factories are ready to operate in early 2022. As for the advantages of investing in Grand Batang City, first, fully supported by the Indonesian government as one of the national strategic projects. Second, highly skilled and competitive human resources ready to face dynamic business challenges. Third, Grand Batang City is supported by the Investment Coordinating Board for an easier flow of regulation and tax. Fourth, support from Indonesia ministries to bring long-term benefit to investors. At Grand Batang City, we are focused on innovation, growth, sustainability, and a commitment to be the best. Welcome to Grand Batang City, an industrial city with integrated world-class facilities. We are ready for a new era of the economy. Grand Batang City, beyond industrial estate. Nah, untuk detailnya sendiri kita nih udah punya market ya. Market kita ini melingkupi 4.300 hektar tadi. Jadi walaupun kawasan industri terpadu Batang ini yang diketahui banyak orang kita itu hanya menjual lahan industri, tapi kita tuh punya sebenarnya lahan-lahan yang udah kita bangun sendiri lalu kita sewakan. Seperti yang di sini itu ada bangunan pabrik siap pakai. Bangunan pabrik siap pakai itu kalau sederhananya sih seperti gudang ya. Jadi kita menyewakan gudang, misalnya ada pabrik-pabrik seperti Garmin, terus ada percetakan juga bisa di situ. Nah, untuk market sendiri ini kita bisa lihat sama-sama. Untuk akses kita pelabuhan sama jetty, yang pendek ini jetty, yang panjang ini pelabuhan. Untuk di KITB sendiri ini, untuk dari lahan kita menuju ke laut itu karena laut di sini daratannya rendah, apa namanya, dangkal ya lautnya ya. Jadi perlu sampai 2 km ke jalan itu perlu 2 km baru dapat kedalaman 5 sampai 10 meter. Itu PR-nya di situ. Terus kita itu gradingnya lumayan tinggi di bawah laut kan, di atas laut. Jarak dari laut ke kita itu 25 meter sampai 30 meter. Jadi kita tuh memang kawasan yang nggak mungkin banjir sebenarnya. Udah terlalu tinggi di atas laut. Nah, ini ada video update progress di bulan Januari. Kita lihat sama-sama. Itu pabrik kaca. Di Rumah Keramik Indonesia. Nah, untuk perusahaan-perusahaan di KITB itu sebenarnya perusahaan Indonesia tapi berafiliasi. Misalnya kayak tadi Kasih Siglas Indonesia itu berafiliasi di Korea, terus RKI di India. Ini nanti lahan-lahan untuk BPSP, bangunan pabrik siap pakai. Bentuknya itu seperti gudang. Nah, ini untuk city development. Jadi nanti ada kantor kita pas di depan marketing gallery ini. Ada kantor 5 lantai yang tanggal 8 nanti kita mulai groundbreaking, tanggal 8 Maret. Ini untuk rusun pekerja. Untuk satu rusun sendiri itu
bisa menampung sekitar 260 orang. Kita punya 10 tower bisa menampung 2.600 orang. Itu untuk pekerja-pekerja KITB nantinya yang bekerja di tenan-tenan KITB. Ini untuk fase kedua, lahannya masih rencanakan mematangkan di fase kedua 400 hektar. Nah, mungkin lebih enaknya nanti sih karena kalau di KITB sendiri untuk akses ke tenan-tenan itu sebenarnya kan karena mereka sendiri yang punya lahan kan mereka udah transaksi ke kami. Jadi untuk masalah izin itu kan harus diberikan oleh mereka, bukan oleh kami kan. Tapi kalau untuk kantor pengelola ini karena yang punya proyeknya KITB, yang membangun KITB, uang-uangnya KITB, itu boleh nanti kantor pengelola 5 lantai. Mungkin itu sih gambarannya kalau untuk KITB sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk secara singkat penjelasan yang tadi display dan sebagainya, video dan sebagainya sudah disampaikan dengan rekan kami Pak Surya. Untuk selanjutnya nanti kita akan mapping ke lapangan secara langsung. Jadi kita akan mengarah ke proyek APBN yang tentunya disupport oleh pemerintah secara langsung. Jadi kami tidak bisa, mohon maaf, membawa ke tenan karena tadi yang sudah disampaikan karena privasi kan seperti itu. Nah, dimana nanti kalau cuaca tidak mendukung, mungkin kita hanya berjalan saja menggunakan angkutan ataupun kendaraan yang sudah disiapkan. Tapi kalau memang bisa ada kesempatan kita nanti turun. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih. Iya, 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 iya. Pian libur ya, Pak? Oh iya Mas Pian, katanya tadi Mas Pian mau join. Oke. Nggak bisa, benar masih. Kalau aku Medan, Medan. Masalah, Medannya nggak hadir. Oh, Mbak Jeje kemarin baru ngobrol sama Mbak Jeje. Ya, biasanya itu Mbak Jeje. Mbak Jeje kan penting datang nanti. Yo. Iki ke, heeh. Kuwi ke reservoir Mbak, ngono Mbak. Reservoir ke embung. Aduh. Jadi di depan panjalan sama di sini adalah alat kontainer. Ini alat pertatan sampah. Tentunya sampah itu akan didaur digunakan yang bermanfaat. Jadi plastik ataupun dari sampah-sampah domestik ataupun bahan-bahan yang lain. Jadi ada 3 kontainer satu lainnya. Dan di sini adalah yang ada 2 besar alat ini adalah alat penggunaannya adalah bahan yang lebih keras. Jadi ada yang guna, ada
mesin ini tidak semua bahan untuk saat ini belum. Jadi di awal-awal saja pembuatan ATPS ini paling baru sifatnya adalah baru training untuk karyawan dan sebagainya. Mungkin kita bisa bahas dengan Bapak. Ini yuk masuk. Moga mas, dapat kawan-kawan. Masuk mas. Wah. Yang sudah disediakan. Kotak-kotak ini adalah setelah pendataan dialihkan tempat pengeringan dan terus dicampur dengan obat untuk perubahan atau penghancuran menggunakan bakteri. Jadi setelah kurang lebih 2 minggu penguraian sampah. Ini sampah-sampah yang sudah ditata di beberapa alat pendukung untuk sampah. Ini traktor ini yang terpenuhi untuk mendaur sampah-sampah yang akan dipindahkan. Ataupun pendarurangan sampah di sini hanya khusus di kawasan saja, kawasannya ini dan pengoperasian dari luar kawasan saja, khusus di kawasan. Jadi beberapa tenan di sini kan memang belum mulai produksi, jadi kita baru persiapan. Ada yang tanyakan lain? Untuk basicnya bukan di sini, basicnya di Ipal juga ada bangunan yang sebelah ini yang masih masa konstruksi. Jadi khusus ini untuk penampungan sampah sementara aja. Kita bergeser ke sebelah untuk terkait pengolahan sampah dalam Indonesia. Malah akeh luasnya biro oleh hektar. Karo pajak mau yo kaderan berapa ya Mas Adi? Berapa? Apik. Aku mau stak kok pe. Obat apakah produksi tumpah sampah atau di
Ada sentian deh. Perhatian berikutnya kita berada di reservoir. Reservoir ini adalah danau buatan yang digunakan untuk penampungan air baku untuk keperluan di kawasan. Tentunya dengan jumlah kurang lebih di sini peluasan reservoir ini adalah 60 hektar. Untuk kolam yang satu ini kurang lebih di untuk penampungan airnya di 600.000 kubik. Terus yang di sebelah sana adalah 400, jadi totalnya ada 1 juta kubik untuk suplai air baku di kawasan seluas 450 hektar. Jadi kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, totalnya kalau klaster satu adalah 3.100, tapi ini hanya untuk 450. Jika kalau buka nanti klaster satu 3.100, tentunya kita akan nambah pembuatan reservoir yang tentunya. Air ini di mana? Dari mana istilahnya sumbernya? Air ini sumber dari gas uran, sudah kaliurang. Itu kita membuat nama Intek. Intek sendiri itu adalah mesin pengelola ataupun pendorong dari kolam tersebut, dari reservoir ini dikirim ke IPAL. IPALnya kurang lebih di sana, kelihatan ada bangunan putih itu. Nah, itu IPA, untuk air bersihnya. Jadi untuk pendaluran air bersih dan sebagainya ada di sana. Nah, Intek ini hanya untuk pendaluran dan pabrik pengolahan air bersih ini. Jadi tadi kurang lebih 1 juta kubik untuk 450 hektar. Terus untuk pipanya, satu pipa itu kurang lebih 285 liter per detik. Betul, 285 liter per detik untuk daya kiriman airnya. Jadi kita mempunyai ada 5 pipa, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin di medsos panjangnya semua sudah booming di daerah sini, ada seperti tempat wisata baru. Sebenarnya ini bukan tempat wisata, sebenarnya ini adalah tempat larangan yang hanya digunakan fasilitas untuk di kawasan. Karena ini sudah menjadikan di sosial media menjadikan tempat hiburan baru ataupun tempat wisata baru, ya kami juga akan bertoleransi pada saatnya. Pasti nanti ada aturan-aturan yang harus disepakati. Jadi untuk saat ini posisi ini disediakan oleh kontraktor dari BPWS Pamani Juwana untuk penanggung jawabnya di masa retensi 1 tahun. Jadi belum sepenuhnya di pengelolaan ini. Belum di masa pemeliharaan. Aku sing siji mana, Mas? Sing siji kebana, sing siji kebana.
Lagi untuk 1.500 subscribe atau contohnya berapa Mas? Hah? Tentang apa? Ya tentang nek saiki tentang anak nek saiki nek saiki tentang ceramah Mas, ceramah. Ustaz Sopo nih. Sampai upload. Hah? Ke upload 2 kali cukup banget Mas. Iya kan, sama kan orang channel murni sih, channel Bang Ian terus dari mana sih? Kudu Mas, aslinya 2 kali Mas. 2 kali upload. Muatan kita apa itu? Ini 3.100 Rencanakan mematangkan di fase kedua 400 hektar. Nah, mungkin lebih enaknya nanti sih